Nabi Ismail itu mau disembelih sama ayahnya, mau nggak nolak. Kenapa? Perintah ayah, perintah ibu itu sejajar dan perintah Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu satu ayat masih di muka. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu sebaik mungkin. Taatlah kepada ayah ibu setaat mungkin, selagi perintahnya tidak bertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya. Masya Allah, itu anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun, para alim ulama, para asatiz, pengurus masjid Nurul Falah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah tabungan akhirat kita, di mana alam akhirat diawali dengan alam barzah, alam kubur. Di alam kubur saja usia kita bisa ribuan tahun. Makanya kita perlu tabungan pahala yang banyak, karena di sana nanti begitu kita masuk ke liang lahat di alam barzah sana, itu aliran pahala kita habis putus, kecuali orang-orang yang punya 3 aliran pahala terus mengalir. 1 aja punya keren, 3 kaya raya sukses besar. Siapa mereka? Mereka yang punya sedekah jariyah. Alhamdulillah, masjid kita masih memberikan peluang banyak untuk kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk punya tabungan. Setiap orang yang takbir, orang yang baca Quran, orang yang duduk di masjid ini, kita sudah terbaring di alam barzah sana, kita kebagian aliran pahalanya. Dan harus cerdas. Dunia yang cuma 100 tahun dipotong usia anak-anak, dipotong usia pikun, kita disuruh nabung terus menerus. Bahwa yang alam barzah, alam akhirat yang panjang betul, kita nggak mau nabung, ya
rugi besar. Al mukmin kayyisun patin, orang yang beriman itu cerdas dan terampil menghitung. Dunia sebentar kita nabung, oke, perlu tabungan kita. Karena memang surat Yusuf menganjurkan kita untuk nabung. Ya, di samping cerita panjang tentang Nabi Yusuf, intinya diantaranya adalah perintah untuk menabung, jangan boros, jangan aji mumpung, kita harus menabung. Nah, tabungan kita yang paling besar debetnya, masukannya, uang kita atau pahala kita adalah duduk bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW sesaat saja. Julusuka sa'atan khairun min alfi rak'atin tatawuan. Kita duduk sebentar aja bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Ya tadarusuna kitab Allah. Kita terus saling membaca ayat-ayat Allah, saling memperbaiki. Duduk yuk berlima, bersepuluh, berlima-belas, yuk kita duduk. Nah, kalau sudah duduk kayak gini nih, di samping tabungan pahalanya besar, illa nazalat alaihimur rahmah, Allah turunkan rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya. Ya, kemudian Allah turunkan juga keberkahan. Wa hafathumul malaikatu, dan para malaikat Allah subhanallah membimbing dan mendampingi kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmat wa zakarhumullahu indahu biman indah, dan Allah tulis mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, makanya kita hujan-hujan, alhamdulillah, masya Allah, nikmat betul Indonesia, nikmat banget Allah berikan pada kita, bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, masya Allah nikmat. Hujan dari kemarin sore sampai terus pagi ini masih terus rintik-rintik menyirami bumi persada Indonesia yang akhirnya jadi subur dan makmur. Ya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kata Allah, kami jadikan dari air segala yang hidup jadi hidup. Ya, jadi segar, punya pohon duren, punya pohon kelapa, punya pohon pinang, punya pohon manja, punya pohon berbagai macam tanaman tumbuh di sini. Itu luar biasa makanya, indah, cantik, dan sangat bersahabat udaranya. Kita nggak perlu pasang AC nih pagi-pagi. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, kita sering mendengar ayat yang dibacakan oleh para penceramah di surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pakai la, Pak, pakai lakod, ini dua penguat sebuah berita. Jadi lam litaukid, qad litahqiq. Ya, lam litaukid untuk menguatkan. Kemudian qad litahqiq untuk mempertegas. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Demi sesungguhnya benar-benar ada pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang luar biasa cantiknya. Mau cari teladan yang kemana lagi kalau udah Allah sabdakan, Allah firmankan kayak gini? Mau cari teladan kemana lagi? Kita mau cari teladan kemana? Masih mau cari ke barat gitu? Ke timur sana? Jauh? Allah sudah kasih ini, sudah kasih di sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang luar biasa indah dan cantiknya. Nah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membagi ilmu itu ada dua. Ada ulumun mahmudah, dalam kitab Ihya Ulumuddin sangat terkenal itu.
Ada ulumun mahmudah, ada ilmu-ilmu yang terpuji dan cantik. Ada ulumun madmumah, ada ulum dan ada ilmu-ilmu yang tercela dan tidak boleh dipraktekkan, diamalkan, tidak boleh. Kalau tahu boleh. Nah, ilmu yang terpuji dibagi 4 oleh beliau. Pertama, al-usul. Pertama adalah pondasi dan tiang-tiang. Yang kedua al-furu'. Yang kedua adalah cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Yang ketiga adalah al-muqaddimat, pengantar ilmu. Yang keempat adalah al-mutammimat. Yang keempat adalah ilustrasinya, penyempurnanya, dekorasinya. Nah, 4 ini kita jadikan kurikulum dalam pendidikan kita, dan anak-anak kita insya Allah orang bingung. Gak bingung kita. Gimana nanti anak saya? Gimana cucu saya ini, ya Allah? Ini nih konsepnya, inilah kurikulumnya. Kenapa? Nanti kita perlu keteladanan. Keteladanan itu adanya di mana? Nah, di al-usul dibagi 4 ini, pondasi ini yang sangat prinsip dikenalkan perdana sebelum yang lain-lain. Apa? Yang usul dibagi 4, Alkitab. Pertama adalah Al-Quran. Makanya Ibu Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi ke dalam Quran. Itulah sumber keteladanan beliau yang harus terus diajarkan perdana sebelum yang lain-lain. Karena kalau nanti kita ajarkan yang lain, dia tidak punya vaksin, tidak punya imunisasi, itu tidak punya imun. Ketika ada sedikit ajakan atau ada dorongan dan dia tidak punya vaksin, tidak punya imun. Kalau tidak punya imun, badannya sangat mudah rentan terbawa oleh dan tergoda oleh virus. Nah, virus bertebaran, Pak, di mana-mana. Virus akhlak yang jelek itu ada di stasiun kereta api, ada di kereta api, ada di transportasi, ada di alat komunikasi. Tapi karena dia punya imun, dia punya vaksin, Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Anak-anak kita udah baca surat ini, ayat ini. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi teladan dan contoh di tengah-tengah kehidupan kita. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama beliau tegas. Tegas bukan kejam, bukan galak, tegas terhadap orang-orang non-muslim. Karena ada yang nggak boleh bilang kafir. Kafir itu kan cantik, Pak. Kafir itu para petani diantaranya disebutkan. Yu'jibu zurra, ya. Itu kafir itu diantaranya petani. Emang petani apa? Orang yang suka nutupin biji. Kan dia gali terus dia tutup, itu namanya kafir. Yang suka nanam itu kafir. Nah, mereka kafir itu bukan bahasa kasar, bahasa lembut sekali. Orang yang masih menutup diri nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin ke ujungnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala
antum 'abiduna ma a'bud. Itu Quran, dan itu jadi akhlak dan moral tegas. Nah, di situ bukan kejam, bukan galak sesama dengan orang-orang yang non muslim, bukan. Tapi kita punya prinsip, dia makan babi kita enggak, tegas. Sorry om, sorry mas, sorry deh, saya enggak makan itu. Kalau anda mau makan, ya lakum dinukum waliyadin. Ya, miras, sorry saya enggak. Mohon maaf, agama saya tidak membolehkan itu. Tegas. Jadi jangan mencelak-mencelek. Begitu diajak kumpul-kumpul, disajikan. Karena ketidaktegasan kita akhirnya kita tidak dihormati. Tapi kalau di sana tegas, wine or water. Itu pelayannya wine or water, mau air apa putih apa mau anggur, mau miras, mau minuman keras gitu. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu keteladanan yang luar biasa. Jadi tegas. Kemudian tidak berhenti di situ ayatnya, ruhama bainahum, sesama umat Islam jangan pada berantem, akur, saling menyayangi. Berbeda pendapat pasti, warna beda iya, warna itu karena apa, indah karena berwarna-warni. Pelangi kan indah ya Pak. Orang tidak pernah menatap mata langit yang berwarna putih, nggak pernah, biasa aja. Begitu ada pelangi, cantiknya, eloknya nah, masya Allah, elok nian tak. Nah warna-warni di Indonesia itu cantik, tinggal dikatakan ada bingkai NKRI, bingkai apa namanya, Bhinneka Tunggal Ika, kan apa-apa, kita hormati. Anda mau ke gereja, silakan, itu hak Anda, dan itu keyakinan Anda, dan itu hak Anda, dan itu hak asasi. Makanya Quran yang sangat jelas, la ikraha fiddin, tidak boleh kita maksa-maksa orang untuk masuk ke agama Islam, tidak boleh. Sampaikan aja ini Islam, begini, mau alhamdulillah, ndak mau ya sudah. Emang bukan, kita tidak punya hak untuk memaksa mereka. Demikian sebaliknya, jadi paksa-paksa. Ya, begitu. Nah ini yang pertama Al-Quran. Jadi kalau Quran dipelajari sedini mungkin, enggak, ini kan ada sekarang lagi ngomong Masya Allah yang belajar Quran, anak-anak tuh dulu diajarin Quran bibit-bibit radikal. Astagfirullahaladzim. Ya enggak dong, Rasulullah SAW dalam keadaan menang dan gagah, dia enggak mau balas dendam dengan yang namanya Surokoh. Dengan bukan main galaknya Surokoh sama Nabi, tapi Nabi enggak pencet palanya dan tidak diinjak palanya. Saat beliau mau berangkat hijrah ke Madinah sampai di Wadi Qudaid 150 km dari Mekah, dikejar sama Surokoh. Siapa Surokoh? Anak muda yang serakah. Serakah benar dia. Ya, orang serakah itu apa? Orang serakah adalah orang yang tidak peduli halal dan haram. Orang yang tidak peduli bukan jatah dia atau bukan, main sahabat aja itu serakah. Allahu Akbar. Surokoh, di benaknya materi aja yang kelihatan, pengen punya kendaraan mewah. Kan janjinya kalau bisa memenggal leher Rasulullah, menangkap Nabi atau mengusir Nabi, itu hadiahnya 200 kendaraan mewah. Ya Surokoh terngiang-ngiang berangkat, dikejar Nabi, begitu diayunkan terprosok, ayunkan pedangnya, terprosok ke dalam pasir, yang terlihat kudanya doang sama lehernya dia. Agisnya ya Muhammad, tolong saya Muhammad. Kira-kira Bapak tahu orang itu jahat sama Bapak? Tahu Bapak dia ini orang jahat, mau membunuh Bapak, terprosok kayak gitu, Bapak apain?
ambil batu getok kepalanya. Tapi Nabi ditolong. Tolong Muhammad saya, tolong. Bangunkan, bismillah. Bangun. 3 kali berturut-turut kayak gitu. Udah, balik kamu, kata Nabi, balik ke Mekah. Terngiang lagi di benaknya 200 kendaraan ini. Balik lagi, ayunkan pedang lagi, terprosok lagi. Sama, tolong Muhammad. Kira-kira udah makin jelas kan? Jahatnya bukan main bocah ya. Nabi ditolong lagi. Kalau bapak dan ibu ambil langsung pentungan. Allah apa? Ini kadang-kadang belum apa-apa udah main tembak baik. Ya, belum apa-apa udah main pentung aja. Belum jelas kok. Ya. Kalau ditangkap boleh. Tapi nanti sidang yang benar. Jangan direkayasa begitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa ruhama. Dia luar biasa. Itulah tidak radikal. Radikal itu kan buatan mereka aja. Kita ditakut-takut jadi radikal enggak. Apa sih radikal? Enggak. Itu contoh yang luar biasa. 3 kali Nabi tolong dia, baru ketiganya pulang beneran dia. Sadar dah, pulang dah. Enggak. Subhanallah. Jadi ruhama bainahum, kita sesama kita harus akur, jangan pada berantem. Kalau beda-beda pendapat biasa. Apalagi beda masalah furu'iyat. Furu'iyat itu apa sih? Yang cabang dan ranting. Kalau ranting mah ada yang lurus sama enggak ada belok, klek. Tapi kan nempel ke cabang yang aslinya. Nanti dari cabang asli nyambung ke cabang besar nyambung ke pohon. Artinya ada dalil dan nasnya dari Quran, dari hadis. Terus kenapa bisa beda? Ya memang bedanya kemampuan memahami. Masing-masing pun beda pemahaman, kemampuan memahaminya, maka terus dari muncul perbedaan. Kalau Qurannya tetap itu, nggak ada bedanya. Kalau hadisnya tetap itu, tidak ada bedanya. Hadis itu bapak-bapak, sumber ibu-ibu, anak kita ajarin buru-buru. Kalau enggak nanti repot, kemasukan yang lain. Kalau udah masuk yang lain dikeluarin susah. Ya. Nah ini pertama pondasi, kemudian ayat-ayatnya masya Allah terasa benar, terasa cantiknya. Ya. Ketika Nabi ketika Aisyah ditanya tentang perilaku dan akhlak Nabi adalah Quran. Jadi 6.236 ayat itu kita baca, kita coba dengan terjemahannya karena kita bukan orang Arab, yang nggak ngerti bahasa Arab kan, otomatis kita baca sudah dibantu oleh para ulama terjemahan Quran itu. Kalau ada yang kelihatan agak masih belum jelas, ada ustadz kita punya HP, ada WA-nya. Guru-guru kita yang ngajar itu ada Ustadz Ulumuddin, itu ada HP-nya. Tinggal ditanya, Ustadz, ini maksudnya apa sih firman Allah yang ini nih? Ya, surat apa? Surat An-Nas. Surat apa? Surat Al-Ghasyiyah. Kok kita dianjurkan baca surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah Ustadz tiap hari Jumat? Emang ada jimat apa? Bukan ada jimat, Pak. Bukan ada jimat. Ada apa? Ada bimbingan dari Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Itu di surat Al-Ghasyiyah. Nanti ayat ini dihubungkan dengan firman Allah di surat Al-Jumu'ah, hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini akhlak Rasulullah. Itu yang harus dipegang. Ayat tadi surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat ilal ardi kaifa sutihat.
4 ayat ditarik dengan firman Allah. Makanya ada at-tafsir bil ayat wal ayat, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Quran. Ayat yang di surat Al-Ghasyiyah ditafsirkan dengan surat Al-Jumu'ah. Apa artinya? Kalau sholat Jumat itu udah selesai, jangan duduk lama-lama, jangan pegang tasbih panjang benar, jangan lama-lama. Tasbih kalau 3 kali aja, tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 kali selesai doa, dah keluar. Itu akhlak Rasulullah kalau bisa sholat Jumat keluar. Makanya Umar bin Khattab sampai galak benar kepada orang yang habis sholat langsung gagak keluar dari masjid, ditolek, kenapa tidak keluar dari masjid? Ya emang kenapa Rasulullah? Kamu punya anak gak? Punya. Istri punya? Punya. Lo nanti gimana urusan makan siang, makan malam dan seterusnya? Ya kan ada Allah Rasulullah, rizki dari Allah, nanti Allah kasih. Oh, apa Umar bilang, ada rizki dari ada rizki dari Allah ya Umar. Umar langsung keluar ambil pecut, Pak, langsung dipukul dia, set, tuh rizki tuh, keluar kamu sono. Maksudnya udah selesai sholat proporsional, zikir proporsional, jangan dibalik. Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita. Dunia kita perlu kelola, akhirat pasti harus jangan ditinggalkan. Kita hidup 2, dunia dan akhirat. Subhanallah. Nah, kalau sudah selesai sholat, fantasyiru fil ard, keluarlah bertebaran di atas permukaan bumi. Waftagu min fadlillah, cari kelebihan-kelebihan karunia Allah yang Allah tebar di atas permukaan bumi. Hubungkan firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini adalah akhlak Rasulullah. Emang kita tidak perhatikan apa? Bagaimana itu onta tercipta? Ya kelola peternakan. Kelola peternakan. Di peternak itu akhlak Rasulullah. Bahkan Nabi dari usia dini sudah beternak di tengah padang pasir kering kerontang, gak ada rumput. Dia punya kambing ribuan ekor, ratusan onta, ribuan onta dia punya di tengah padang pasir di usia dini. Itu akhlak Rasulullah. Beternak itu akhlak Rasulullah, dan itu adalah kehormatan cantik luar biasa. Makanya anak muda, ada anak muda? Mana anak muda? Bapak-bapak semua ini. Itu anak muda, wahai anak muda, Rasulullah itu akhlaknya masih kayak gitu, beternak. Indonesia bukan Depok, Indonesia bukan Raga Jaya, Indonesia 17.500 pulau, punya satu pulau saja, Pulau Kambing, Masya Allah, keren bener. Keren banget, ya Allah. Jadi bukan yang dihinakan dan bukan yang direndahkan peternak dan pengembala kambing itu, tapi dia dihormati, dimanjakan dan dibanggakan. Kenapa? Kemandirian terbangun dari sana. Oh, apalah yang direndahkan? Oh, ternyata ini ayat peternakan. Subhanallah. Nah, ini akhlak Rasulullah, bertani, beternak. Akhlak Rasulullah. Makanya di Jawa Barat dulu ada namanya Mama Ajengan Masturo. Dia punya lembaga sangat berwibawa. Sampai almarhum Bapak Jenderal Soeharto datang di sana, ditolak oleh beliau. Apa ngapain Pak kesini Pak? Nanti takut ada fitnah. Bapak jangan kesini Pak. Kalau Bapak mau ngasih sumbangan, jangan Bapak datang ke sini, suruh aja Pak RT ke sini, kirim uangnya. Kalau Bapak datang ke sini nanti ribet saya. Allahu Akbar. Itu pesan beliau kepada murid-muridnya, pulang setelah belajar, pulang kamu. Punya duit enggak?
nggak punya kiai, ini bawa beli kambing 2 ekor, berternak kamu, kalau nggak berternak bertani kamu. Kenapa? Tadi ini akhlak Rasulullah. Jadi jangan terus anak-anak mau beternak, anak-anak mau bertani terus tidak dimanjakan dan tidak dibanggakan. Terus akhirnya anak-anak nggak ada yang mau bertani, Pak. Ya kalau nggak ada bertani mau apa? Kita punya mobil mewah gitu, tidak punya rumah besar, nggak ada pertanian, mau apa? Mau apa yang kita makan? Kan hasil pertanian. Apa yang kita pakai? Hasil pertanian. Apa yang kita nikmati? Hasil pertanian. Dari tanah semua. Allahu Akbar. Nah ini ayat-ayat Al-Quran yang memang berdasarkan akhlak dan moral. Jadi sikap pribadi tangguh luar biasa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Fantasir fil ard. Tadi anak-anak kita tidak semuanya senang bertani, tidak semuanya senang beternak. Nah, kelihatannya dia mah senangnya di sini nih. Di apa? Ilas samai kaifa rufi'at. Itu ayat tentang satelit, pesawat terbang. Sekarang bapak semuanya nggak ada pegang, ibu-ibu semuanya pegang HP. Kalau HP-nya ketinggalan balik lagi dia. Udah sampai depan balik lagi. Gimana apa balik? HP ketinggalan. Luar biasa tuh HP. Yang dari mana itu? Dari sama, dari langit, dari ruang angkasa. Nah disitulah anak-anak kita nanti masing-masing dia mau memperdalam dan menggeluti tentang ruang angkasa, dahsyat. Ya kita kalau masih pakai kuda ke Mekah lama bener. Ada pesawat terbang dan itu subhanallah ketika kita udah naik di atas pesawat. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Ya Allah. Masya Allah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Pesawat ini kecil. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menjadikan dan menjinakkan kendaraan ini. Siapa yang kasih besi, Pak? Yang besi Allah yang kasih. Surat Al-Hadid. Itu akhlak Rasulullah. Mengelola besi akhlak Rasulullah. Pakai menjelma pesawat jet, pesawat tempur, pesawat Boeing double deck. Luar biasa. Itu kalau kita naik pesawat kadang-kadang sampai gemeteran. Nanti bisa terbang enggak ini? 500 penumpang plus bawaan 30 kilo per orang. Berapa ya? Kok bisa terbang? Subhanalladzi sakhkhara lana, maha suci Allah yang telah menjinakkan kendaraan ini. Nah, ada aftur. Ada bahan bakar. Siapa yang kasih bahan bakar? Bukan manusia lah, Allah yang kasih dari dalam tanah. Itu Allah kasih. Makanya malu banget. Ini akhlak Rasulullah bersumber kepada Al-Quran, dan ini yang pertama, dan ini adalah pondasi. Kalau kita udah kadongan, kita nih kadongan Pak, saya juga kadongan. Artinya udah kadongan kayak gini kagak sempet dulu, masih yang zamannya mungkin masih beda kita mah. Ya. Tapi anak cucu kita jangan sampai ketinggalan. Di usia dini segera antarkan ke rumah Quran. Kalau ibu bisa sendiri, ada salah satu ustadz kita anaknya 10 hafal Quran semua di tangan ibunya. Orang Jawa Tengah. Semua hafal Quran di tangan ibunya. Luar biasa. Karena di kolong meja sambil bercanda, sambil berantem sama masnya dengan adiknya, itu surat Al-Waqiah muncul dari mulutnya. Itu ibunya. Kita udah kadongan nih ya, jangan kadongan lagi di tingkat anak dan cucu kita atau cicit kita. Yo antarkan ke rumah Quran, antarkan ke TVA, antarkan ke rumah ustadz yang hafal Quran. Biar nanti dia punya Quran dan mentalnya mental surat Al-Jumu'ah. Udah selesai saat Jumat, habis baca doa langsung lari dia. Kemana? Ke tokonya. Kemana? Ke kantornya. Kemana? Ke perusahaannya. Kemana? Ke kandang ternaknya. Kemana? Ke ladangnya.
Kemana? Ke pabrik buat pesawat. Masya Allah. Wa ila samai kaifa rufiat wa ila jibali kaifa nusibat. Ini hubungkan lagi dengan saya emang enggak ada. Kalau urusan di atas kelihatannya ngeri. Kan ngeri benar itu di atas, Pak. Ngeri benar di atas, gak ada jaminan sama sekali. Kalau ada terbang set pluk gitu ada yang selamat. Jarang banget, Pak. Jarang banget, makanya udah tawakal sudah. Tapi kan harus mental baja tetap berani. Masa nggak berani naik pesawat, orang-orang berani kan begitu. Orang-orang pada buat, kita tinggal naik aja kagak berani. Wa ila jibali kaifa nusibat, hubungkan firman Allah, wabtagu min fadlillah, ke gunung. Apa di gunung? Banyak betul. Ada emas. Ya Gunung Pongkor di Bogor. Ada Freeport, ada gunung lagi di Ternate sana. Masya Allah. Banyak, kita punya gunung banyak benar. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada uranium yang paling Masya Allah, uranium. Masya Allah, luar biasa. Belum begitu banyak di gunung. Itu yang di dalam perutnya, di atas permukaannya ada pohon teh, ada kopi, ada ini, ada itu. Ya Allah, malu sama Allah, malu. Ini ke gunung maksiat doang tuh bocah. Ya, hacking bagus, bagus. Bukan di hacking doang ya. Teruskan, ada senang dengan gunung, senang, bagus. Karena gunung itu bukan segitu doang, di perutnya ada emas, ada batu, ada ini, ada itu. Kemudian di atas permukaannya, di wajahnya, Masya Allah, pohon beragam bisa ditanam. Dan cantiknya kalau kita ke Ciwidey, Bandung sana, kita lewati kebun-kebun teh, Masya Allah, Bapak, itu kita punya, Pak, Ibu, itu kita punya. Kita kelola dengan surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Ghasyiyah di-combine, dihubungkan. Masya Allah, nggak sempat dah kita buka HP untuk yang enggak gitu. Buka HP silakan aja, nggak sempat. Kenapa? Karena ada pohon jambu yang baru kita tahu daun muda doang. Pohon jambu batu kita taunya buahnya sama daun mudanya. Padahal pohon jambu kan bukan itu. Pohon jambu satu kesatuan utuh. Ada akarnya, ada kulit batangnya, ada daun tuanya, ada daun mudanya, ada buahnya, dan ada seterusnya. Lalu bagaimana kita bisa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, ya Allah, kau tidak sia-sia menciptakan pohon jambu ini. Kapan kita bilang bisa begitu? Ya setelah kita mengadakan percobaan ya Bu. Nah, daun jambu yang tua-tua kumpulin buat sambetan, buat jamu. Ternyata dia bisa memberikan serat tinggi buat keperluan tubuh kita. Masya Allah. Ya, emang orang tua kita ke dokter kalau sakit, kalau sariawan dulu kagak pakai ke dokter Bu. Pergi ke pohon jambu, ambil yang muda, dikunyah sampai halus, benar, mandi dah jam 3 malam, selesai itu sariawan. Selesai. Kayak ribet-ribet. Obat diare, obat sariawan, Masya Allah, itu ada akhlak Rasulullah. Kalau sudah surat Al-Jumu'ah ini dengan ayat-ayat yang lain. Lah kalau Jumatan yang keren aja kita habis sholat Jumat tidak boleh berlama-lama, harus cepat keluar. Ya sholat 5 waktu juga sama. Kan kewajiban sholat 5 waktu dan sholat Jumat lebih tinggi ketimbang sholat Jumat ketimbang sholat 5 waktu. Karena sholat Jumat itu ada khutbah Jumatnya. Ya. Ini yang pertama adalah kata Imam Ghazali usul. Yang pertama yang namanya pondasi, yang prinsip yang sangat esensi adalah Al-Quran. Yang kedua as-sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafail rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kata Rasulullah, pegang kuat-kuat sunnahku. Apa sunnah Nabi? Perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Nanti ada khususiat, ada umumiat, ada yang memang spesial untuk Nabi, ya kita nggak boleh ngerjakan.
Ya misalnya kita mewajibkan diri sholat tahajud kuat. Sholat tahajud buat Nabi wajib Pak. Kita enggak. Kita mah kalau lagi bisa. Kalau lagi enggak capek banget. Kalau capek banget kita sholat witirnya di mana? Ya habis sholat isya. Enggak bisa diri duduk aja dah. Apalagi kayak kita udah tua nih. Ya udah nggak bisa diri lama-lama. Duduk aja dah sholat witirnya. Allahu Akbar. 1 rakaat aja dah. Baca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, surat Nas, ruku, sujud, 1 rakaat witir. Selesai. Subhanallah. Jadi begitulah proses-proses. Nanti ada yang spesial buat Nabi, ya enggak kita kerjakan. Jangan diwajibkan diri kita, emang kagak kuat, fisiknya lemah, ya witirnya jangan malam setelah sholat tahajud, witirnya habis Jumat aja, habis sholat isya. Karena kita boro-boro bangun malam, udah gitu kita ada tua, nggak ada bocah, nggak ada cucu, mau ke kamar mandi takut kepleset, ya Pak, takut kepleset. Ya tongkat kebetulan kagak ada lagi. Udah kita sholatnya sholat witirnya jangan sampai ketinggalan witir. Setelah sholat isya aja langsung nggak bisa diri, duduk. Masa 1 rakaat aja kagak bisa, masya Allah. Itu hadiahnya kan luar biasa itu. Salah satu sendal sahabat Nabi yang terdengar di sorga ketika Nabi Isra Mi'raj kan, kenapa ditanya, kamu kenapa sih begitu banget, masya Allah, sendal kamu kedengaran di sorga, terumpah kamu, bakyak kamu kedengaran. Apa yang kamu lakukan? Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan salat witir, saya kerjakan terus walaupun capek banget, saya duduk. Wah, nah ini kita tinggal praktekkan dah. Nah ini yang namanya sunnah, hadis-hadis Nabi. Makanya kita duduk bersama hadis Nabi, ya mau 10 menit. Ada teman-teman mah kalau setiap habis sholat baca 1 hadis, itu bagus juga. Bagus juga. Habis sholat maghrib 1 hadis, sholat isya 1 hadis, sholat subuh 1 hadis, sholat duhur 1 hadis, sholat isya asar 1 hadis, berarti udah 5 hadis. Nah kan lumayan, 1 bulan berarti sudah 150 hadis. Setahun berarti alhamdulillah sudah menjadi ribuan hadis yang sudah kita baca dan kita perdengarkan ke telinga kita. Karena itu komponen Islam, itu transistornya dipasang terus, pasangin, nanti lama-lama terpasang. Udah terpasang, ada setrum dari Allah, kita minta, ya Allah Rabbi zidni ilman nafi'a, ya Allah berikan ilmu yang tadi saya terima menjadi ilmu yang bermanfaat, nganterin saya masuk surga. Keren bener dah, masya Allah. Itu yang kedua yang namanya sunnah. Ayo ajarin buru-buru. Yang ketiga apa? Yang ketiga namanya al-ijma', ijma'ul ulama. Nah, kesepakatan para ulama yang memang mereka duduk sama-sama memberikan fatwa. Ini ulamanya diobok-obok sama mereka. Allah, ulama, majelis ulama suruh bubarin, kan keterlaluan benar. Bahkan ada sekelompok orang memberikan pernyataan, ada salah satu tokoh mau suruh tangkap. Saya bilang luar biasa ini orang. Kenapa sih pada berantem? Ruhama bainahum, ayo akur. Kalau ada beda ya pasti ayo duduk sama-sama. Jangan lewat medsos berisik. Siapa sih yang tidak pernah salah? Kalau pemimpin kita salah, imam kita salah, apa bapak harus ketok jendela? Kan enggak. Imam salah, apa dia bilang? Subhanallah. Kenapa maksudnya Allah? Allah memang yang tidak pernah salah. Imam manusia bisa jadi salah. Ingatkan pelan-pelan, ingatkan. Begitu. Ini pada masya Allah. Ulama itu kan manusia, bisa jadi kelupaan atau kesalahan, kekeliruan. Tetapi mereka udah ijma. Kalau udah kumpul, nggak mungkin lah mereka berkumpul untuk menyesatkan umat, nggak mungkin. Ya. Dari berbagai macam background pendidikan mereka, organisasi mereka, duduk di meja bersama-sama memberikan fatwa haram. Kalau belum bisa ngerjakan, jangan komentar, diam aja. Ini udah nggak ngerjakan, nggak mau meninggalkan, komentar lagi, negatif lagi, la haula wala quwata illa billah. Ijma para ulama diajarkan. Apa kalau sekarang ya kitab-kitab sirah nabawiyah yang telah ditulis oleh para ulama, kita ajarkan pada anak-anak kita. Yang terakhir menjadi sumber keteladanan Nabi itu ada 3 sudah. Pertama adalah
Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga adalah ijma para ulama. Artinya karya-karya ulama tuh yang namanya kitab sirah itu dibacakan di depan anak-anak kita. Cepat, jangan terlambat. Ibu sempatkan waktu itu cerita anak-anak tentang Nabi Ismail alaihissalam. Ibu pengen punya anak kayak Nabi Ismail kan? Anaknya ceritakan tentang Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, ceritakan panjang banget perjalanannya, Masya Allah. Nah, terus ceritakan, lama-lama terbentuk mental Nabi Ismail. Kenapa? Nabi Ismail itu mau disembelih sama ayahnya, mau nggak nolak. Kenapa? Perintah ayah, perintah ibu itu sejajar dan perintah Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu satu ayat masih di muka. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu sebaik mungkin. Taatlah kepada ayah ibu setaat mungkin, selagi perintahnya tidak bertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya. Masya Allah, itu anak-anak kita. Kalau dia kenal dengan sosok para ulama, insya Allah. Nah, ijma para ulama tadi adalah buku-buku yang memang ditulis oleh para ulama dibaca. Kenapa kadang-kadang jadi eksklusif? Karena bacanya cuma buku ini dan para ulama dibaca. Mazhab Syafi'i baca, mazhab Hambali baca, mazhab Maliki baca, mazhab Hanafi baca, sehingga nanti akur. Oh, semuanya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang harus diceritakan, dibacakan, dan terus didorong anak-anak kita untuk membaca apa? Atharus Sahabah. Jejak para sahabat Nabi, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, terus sampai sahabat-sahabat yang kan sahabat Nabi jumlahnya kan 130.000 sampai 150.000 orang. Yang meninggal di Madinah cuma 10 orang, 10.000 orang. Selebihnya tersebar di Eropa, di Afrika, di Asia. Nah, itu kan nanti jadi mental anak kita, karena memang luar biasa sahabat-sahabat Nabi itu. Mereka yang kena memang melihat sosok Nabi kelihatan, jadi mereka mentalnya mental Nabi banget. Nah, kita ceritakan bagaimana sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, nya saja lawannya takut, dehemnya saja takut, apalagi kalau sudah, Masya Allah. Palestina itu kan dulu daerah yang sangat luar biasa. Di zaman Romawi punya kekuasaan, itu kekuatan luar biasa. Persia juga demikian, ribuan tahun kerajaannya, tapi di bawah dakwahnya, ajakannya Umar bin Khattab, Persia bisa ikut Islam, Palestina juga bisa ikut Islam. Itu tentunya bagaimana strategi Umar berdakwah, luar biasa. Nah, ada lagi, kalau anak-anak kita mau dapat ilmu yang banyak, cerita sahabat Nabi, ada namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik tuh Pak, 10 tahun sama Nabi, terus ikut aja. Ngapain? Ngawasin sendal Nabi. Jadi Nabi masuk masjid nih, masuk ke majlis taklim, sendalnya langsung diambil sama Anas, masukin kantong plastik, kalau bahasa sekarang langsung di tasnya, simpan. Emang kenapa Pak? Lah masa Nabi keluar dari masjid sendalnya hilang, kan lucu. Lah Ustaz, tapi sengaja sendalnya nggak ada, kan lucu. Mana sendalnya? Nggak ada sendalnya. Itu Anas. Artinya apa? Anas bin Malik itu kena dekat sama Nabi, didoakan panjang umur dan didoakan ilmunya banyak. Berapa umurnya? 200 tahun. Luar biasa, kekayaannya jangan ditanya. Berkah betul. Kalau namanya anak-anak terus merapat dengan orang baik, orang yang soleh, karena 10 tahun dia bawa sendal Nabi. Ya Allah, kalau udah begitu sendal dikasih ke depan Nabi, apa kata Nabi sama Anas? Terus diam aja Nabi.
Nabi terus ngusap-ngusap kepala Anas bin Malik. Allah yahdika ya waladi, Allah mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh, panjang umur, berkah. Kan begitu, nggak mungkin orang berbuat sama kita diam baik. Paling ucapan minimal terima kasih nak, ya Allah nak, kau baik banget nak, mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh, berhasil nak. Itu Nabi kepada Anas bin Malik masih kecil, itu anak masih remaja, masih anak-anak muda. Jadi kemana Nabi jalan ikut dia, dan Nabi sendal Nabi selalu diawasi. Itu adalah pengabdian anak santri kepada kiainya, pengabdian seorang murid kepada gurunya. Jadi karena murid ini baik kepada gurunya, ya Allah, Masya Allah, gurunya selalu terbayang dengan wajahnya si Fulan, kelihatan terus dalam doanya. Ya Allah, ketika dia mendoakan anak-anak muridnya, terpancar wajah dia, kelihatan. Mudah-mudahan tuh si Anu Masya Allah baik mainnya, rajinnya, bukan main nyapu apa. Kalau dulu kan santri tuh murid tuh sama gurunya bukan main, pagi-pagi habis ngaji sebelum nyapu nggak pulang dari rumah gurunya, nggak akan pulang. Sebelum nyuci piring di dapur belum pulang dari gurunya. Nah, itu dulu murid-murid istrinya bapak tuh, istrinya kakek kita dulu begitu. Makanya anaknya 10 bisa aja ngerjain, heran ya Bu. Anaknya 10 nggak punya alat bantu, nggak punya mesin cuci, bisa. Nggak punya magicom, bisa dia masak. Dan masaknya juga antik bener, nggak kayak sekarang main tinggal baik. Masak udah matang tuh nasi, diangkat, ditaruh di dulang, dikipasin, diakel. Emang bukan ngakel doang ya Pak, mereksain batu, takut masih ada batu yang tertinggal karena waktu dicuci nggak kelihatan. Terakhir itu menyisir batu dari nasi agar tidak termakan oleh anak dan suaminya. Lo bayangin kalau batu ketelan Pak, ya bahaya bener, luar biasa. Itu asar sahabat. Nah, sahabat Nabi ceritanya banyak. Apalagi kalau ceritanya Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, itu sahabat kaya bener. Kaya bener ya, karena anak-anak itu terobsesi dengan Utsman bin Affan. Saya mau jadi Utsman bin Affan sahabat yang kaya raya, dan hartanya begitu banyak diserahkan pada Nabi. Sampai-sampai kena kekayaannya dia beli kilang minyak Pak, kalau bahasa sekarang kilang minyak yang paling besar, paling banyak minyaknya, di mana dibeli, setelah dibeli diapain? Dikasih kepada rakyat. Pagi-pagi langsung ceramah di atas mimbar, bapak-bapak, ibu-ibu, saya udah beli kilang minyak yang paling besar, yang banyak minyaknya, dan saya wakafkan buat bapak dan ibu-ibu. Masya Allah, itu akhlaknya Utsman, dan itu adalah nempel kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pas sudah jadi 4 ya. Ilmu terbagi 2, ilmu yang terpuji dan tercela. Ilmu yang terpuji bagi 4, ada usul pondasi, ada furu cabang, ada muqaddimat pengantar, ada mutamimat ilustrasinya, aksesorisnya. Kemudian yang usul ini terbagi 4 lagi ya, ada Quran, ada hadis, ada ijma' ulama, dan ada atharus sahabat. Atharus sahabat adalah jejak para sahabat yang harus dibaca, dan ada kitab namanya Syiar A'lamun Nubala. Kalau bapak ibu punya uang, boleh belikan anak-anak biar dia rajin membacanya. Itu Syiar A'lamun Nubala itu adalah sejarah orang-orang sukses dan orang-orang berhasil dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai zaman para tabi'in. Demikian, karena sudah diingatkan saya oleh Bel, terima kasih. Mohon maaf ibu, saya masih silaturahim, kangen aja dengan Masjid Nurul Falah, karena sekarang Masya Allah kelihatan sosoknya makin gagah. Mudah-mudahan nanti menjadi aset amal bapak ibu semuanya. Nanti saya di belakang Pak ikut sama bapak-bapak ya. Bapak duluan, saya nggak apa-apa, belakang masuk surga, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan, yang benar dari Allah. Kalau ada yang lupa dan salah, mohon diingatkan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.